Rajin Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filum Acanthocephala. Acanthocephala berasal dari bahasa Yunani, yaitu acanthos yang berarti duri dan cephale yang berarti kepala. Filum ini biasa disebut sebagai thorny-headed worm atau cacing kepala duri karena memiliki duri yang terdapat pada bagian kepala atau bagian proboscis. Acanthocephala pada umumnya terdiri atas 3 bagian tubuh, yaitu badan, leher, dan kepala atau yang biasa disebut dengan proboscis. Acanthocephala bentuk tubuh umumnya berbentuk silindris memanjang dengan ukuran sekitar 1-2 cm dan dilapisi kutikula tebal yang terdapat lipatan berjumlah 20 hingga 62. Lalu juga terbungkus oleh segmen atau kulit yang terdiri atas 5 lapis dan permukaannya bersifat absorptif. Pada bagian anterior tubuhnya terdapat proboscis yang bersifat retraktil dan berbentuk silindris atau oval dan dilengkapi kait yang berfungsi untuk menempelkan dirinya pada inang atau untuk sebagai alat pengait. Kait tersebut letaknya bersifat berderet secara transversal atau longitudinal, dan di dalam kantong proboscis terdapat proboscis yang dapat ditarik keluar masuk dari tubuhnya. Kunci identifikasi dari filum Acanthocephala berada di proboscisnya, yaitu tergantung jumlah dan susunan kait pada proboscis. Karakteristik lainnya dari filum ini yaitu tidak memiliki mulut, tidak mempunyai sistem pencernaan, sistem ekskresinya berupa phlegm cell, lalu ciri khas utamanya yaitu memiliki duri di kepalanya atau proboscis, kemudian memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, kemudian kulit memiliki tegumen tipis untuk menutupi epidermis yang terdiri atas syncytium tanpa dinding sel. Lalu rongga tubuhnya dilapisi oleh mesodom dan tidak memiliki organ peredaran darah dan pernafasan. Acanthocephala mendapatkan makanan dari inangnya secara langsung melalui permukaan kulit. Untuk reproduksinya, jantan memiliki 2 testis dan 3 pasang kelenjar semen, sedangkan betina memiliki ovarium. Fertilisasi dilakukan secara internal dan secara seksual. Siklus hidupnya dimulai saat telur dikeluarkan oleh betina melalui feses dan mencemari perairan. Kemudian telur yang mengandung parasit ini dicerna oleh arthropoda atau krustasea sebagai inang perantara pertama, atau juga dapat dicerna oleh moluska. Kemudian acantor di dalam inang perantara akan dilepaskan dari telur dan berkembang menjadi acantella. Kemudian menembus dinding usus, bergerak ke dalam rongga tubuh dan mulai berubah menjadi tahap dewasa. Di dalam usus, Acanthocephala menembus dinding usus menggunakan proboscis dengan duri yang ada pada tubuhnya. Kemudian pada saat tubuh sudah berkembang menjadi dewasa, parasit akan dilepaskan oleh inang perantara dan dikeluarkan, lalu akan masuk ke dalam inang akhir atau inang definitif. Ketika dikonsumsi oleh inang akhir yang cocok, parasit itu akan mengeluarkan proboscis dan menembus dinding usus inangnya, kemudian mendapatkan nutrisi dan dapat tumbuh berkembang seperti organ Acanthocephala dewasa pada umumnya. Inang antara pada filum ini yaitu moluska dan arthropoda, sedangkan inang definitifnya yaitu vertebrata. Untuk predileksinya, filum Acanthocephala dapat ditemukan pada umumnya terdapat di usus ikan.